Di situ, Juki langsung menarik Ima ke semak-semak dan memaksanya untuk melepaskan hasratnya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, kali ini aku akan tetap bercerita mengenai hal-hal mistis Nusantara. Udah lama nih gak bacain cerita kalian. Kali ini aku bakal bacain cerita teman ya teman-teman. Cerita kali ini datang dari seseorang yang nekat melakukan hal mesum di jalur pendakian yang angker. Cerita ini dikirim oleh seorang teman di Narastory yang gak mau disebutin namanya teman-teman. Oke, kita sebut saja namanya Ima. Lantas, bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja ke TKP. Tapi, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa sekalian bunyikan loncengnya. Matur suwun. Seperti yang aku bilang di awal tadi, cerita kali ini datang dari seorang gadis cantik yang menceritakan pengalaman mendakinya. Sebut saja namanya Ima. Dia merupakan seorang mahasiswi yang sekarang menimba ilmu di salah satu universitas besar di Jawa. Ima merupakan gadis yang smart dan mudah bergaul. Dia juga suka melakukan kegiatan di luar kegiatan kampus, seperti mendaki gunung. Bisa dipastikan, si Ima ini akan melakukan pendakian minimal sebulan sekali. Itu semua dia lakukan karena kecintaannya dengan alam dan mendaki tentunya. Di kampus, Ima adalah gadis yang memiliki banyak teman. Tak heran, banyak sekali cowok-cowok yang menyukainya. Karena selain smart, Ima juga merupakan gadis yang sangat cantik jelita. Namun, dari sekian banyak cowok yang mengaguminya, di sini Ima cuma menyukai dan memendam rasa kepada seorang cowok yang selalu nyuekin Ima. Dia juga seorang pendaki. Sebut saja namanya Juki. Si Juki ini memang sangat jago dalam hal mendaki gunung. Tak terhitung gunung mana saja yang sudah didaki oleh Juki. Tak heran kalau Juki ini merupakan idola para gadis cantik di kampusnya. Juki satu kampus dengan Ima, namun mereka beda fakultas. Ima dan Juki pun sudah saling kenal dan sering mendaki bersama. Karena kesamaan hobi mereka, suatu ketika Juki mengajak Ima untuk ikut mendaki bersamanya. Tiada angin, tiada hujan. Juki tiba-tiba mengajak Ima untuk mendaki. Tapi ada yang berbeda dari pendakian biasanya. Kali ini Juki mengajak Ima untuk melakukan pendakian gunung berdua. Bukan seperti biasanya, mereka melakukan pendakian rame-rame. Meskipun cuma diajak mendaki berdua, Ima sangat senang dengan ajakan dari Juki. Ima pun terlihat semeringah karena ajakannya itu. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Ima akhirnya berangkat dengan Juki untuk mendaki Gunung Lawu. Dan mereka sepakat untuk melewati jalur pendakian Candi Ceto. Di sore hari, mereka berangkat menuju tempat pendakian. Pendakian mereka berdua pun berjalan dengan lancar. Dan mereka juga bertemu dengan beberapa pendaki yang lain di perjalanan. Singkat cerita, mereka pun sampai di puncak Gunung Lawu dan memutuskan untuk bermalam di sana. Tak ada yang aneh ketika itu.
Juki dan Ima pun tidur di tenda yang sama. Namun, tak banyak percakapan yang terjadi di sini. Sama-sama canggung, mereka pun akhirnya tertidur sampai pagi. Di pagi harinya, Juki terlihat gelisah karena memikirkan sesuatu. Tapi Juki tak menceritakan apapun kepada Ima. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk turun gunung pagi itu. Cerita yang mengerikan mulai terjadi di sini. Di perjalanan mereka, sama sekali tidak bertemu dengan siapapun. Pagi itu, gerimis mulai turun. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan turun gunungnya. Sesampainya di pos peristirahatan, mereka memutuskan untuk berteduh dan beristirahat. Setelah beberapa saat mereka duduk, Juki pun meminta izin kepada Ima untuk buang air kecil dan dia pun langsung pergi setelahnya. Semula semua terlihat wajar. Namun setelah 1 jam berlalu, Ima mulai gelisah. Juki tak kunjung kembali dari buang air kecil. Tapi semua itu hilang seketika tatkala Juki datang dengan senyumnya dan meminta maaf kepada Ima karena dia tersesat di hutan. Ima pun sedikit heran dengan kesasarannya Juki karena bukan pertama kali Juki naik gunung ini dan juga dia sudah sangat berpengalaman. Tapi ya sudahlah, masa bodoh. Yang penting Juki sudah di sini. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak jauh dari tempat mereka beranjak, Juki terlihat aneh di sini. Memang Juki terlihat aneh sekembalinya dia dari buang air kecil tadi. Di situ Juki langsung menarik Ima ke semak-semak dan memaksanya untuk melepaskan hasratnya. Di awal Ima pun berontak dan menolak, tapi lama-lama akhirnya Ima pun pasrah menerima semua perlakuan Juki. Itu semua karena rasa cinta Ima kepada Juki yang memang sudah sekian lama terpendam. Setelah selesai melakukan hal itu, mereka pun pulang dan tak ada yang aneh di perjalanan. Tapi sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesampainya di rumah, Ima tak sadarkan diri sampai 2 hari. Dan si Juki mengerang seperti orang kesurupan. Keluarga Juki dan Ima pun panik melihat keanehan yang terjadi kepada mereka berdua. Beberapa pengobatan medis pun telah dicoba, namun hasilnya nihil. Akhirnya, harapan terakhir, orang tua Juki dan Ima memanggil orang pintar untuk mengobati anak mereka. Dari situ mereka tahu kalau anak-anak mereka memang kerasukan. Itu semua terjadi karena kedua anaknya melakukan hal terlarang di tempat yang bukan semestinya. Seminggu berselang, kondisi Juki dan Ima pun berangsur membaik. Setelah beberapa ritual yang dilakukan orang pintar suruhan keluarga mereka. Mengerikan sekali ya teman-teman. Akhirnya Juki dan Ima pun dinikahkan untuk menetralisir pengaruh setan jahat yang merasuki mereka. Makanya jangan aneh-aneh ya teman-teman kalau di tempat yang gak wajar. Dan jaga diri baik-baik tentunya, karena hal tak kasat mata ada di mana-mana. Oh iya, ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di cerita seru selanjutnya.